ketemu lagi bareng saya Katri Johan tentunya di podcast e-Government. Podcast e-Gov, tepuk tangan semangatnya dong. Persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, hari ini apa kabar? Semangat pastinya ya, semoga. Nah, ini Sobat e-Gov dimanapun berada, hari ini kita kembali dengan bintang tamu spesial yang cantik yang akan memberikan ilmu-ilmu dan juga tentunya banyak manfaat yang kita dapatkan hari ini ya. Temanya yaitu Satu Data Indonesia. Nah, kalau ngomongin data, penasaran pastinya ya, siapa bintang tamu kita? Oke, sudah hadir bintang tamu spesial kita yang cantik pada hari ini yang akan memberikan ilmu-ilmu dan juga penjelasan untuk kita semua, pengetahuan baru tentunya. Ada Ibu Sinta. Apa kabar Ibu Sinta? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah luar biasa. Bu Sinta boleh disapa dulu nggak nih Sobat e-Gov yang sudah hadir? Oke, halo Sobat e-Gov, salam kenal. Saya Sinta Nurharyanti. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan. Bu, ini kan kita bicara mengenai Satu Data Indonesia ya. Ini pastinya banyak banget informasi-informasi penting di sini nih karena terkait dengan data nih Bu ya. Pertanyaan aku Bu, kebijakan Satu Data Indonesia atau SDI ini kan merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola dan pemerintah. Bisa dijelaskan nggak Bu, ini bagaimana latar belakang kebijakan dan juga tujuan dari SDI itu sendiri? Silakan Ibu. Iya, makasih Mbak. Jadi SDI ini sebenarnya ada dasar hukumnya ya, dasar hukumnya dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ya. Nah, kenapa harus ada SDI? Nah, sekarang ini kan kita udah di era serba digital ya. Go digital. Ada ya. istilah data is the new oil. Betul. Nah, penguasa itu bukan lagi orang yang menguasai tambang emas, yang menguasai data itulah yang menjadi penguasa. Jadi tapi data itu data seperti apa sih yang dianggap sebagai emas, ya, sebagai minyak baru? Data itu ya data yang memang sudah diolah, nggak bisa kalau data mentah atau data yang memang belum diolah ya, masih belum berkualitas, belum diolah menjadi suatu informasi yang bermakna, itu tidak bisa dianggap sebagai new oil. Nah, di pemerintah itu memang sebelum ada Perpres Satu Data, masing-masing pemerintah membangun aplikasi sendiri. Dan aplikasi sendiri otomatis datanya juga ada di masing-masing pemerintah, masing-masing instansi. Jadi instansi itu nggak sama ya, beda-beda ya membuat aplikasinya. Iya, mereka membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhannya dan masih silo-silo. Bahkan ya contoh yang paling sederhana aplikasi kepegawaian itu dulu itu masing-masing membuat aplikasi kepegawaian sendiri. Kemudian mereka melakukan analisis sendiri. Nah, hasilnya apa? Ya, hasilnya analisisnya mungkin tidak bisa menjangkau untuk skala nasional ya, hanya lingkup mereka. Kenapa dibutuhkan Satu Data Indonesia ini? Tujuannya agar nantinya ada satu data, single source of truth, data yang memang bisa diacu, referensi tunggal, yang diyakini kebenarannya, diyakini kemutakhirannya, dan dapat dibagi-bagikan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau ada Satu Data Indonesia ini, maka diharapkan dari adanya data tunggal ini, perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke monitoring, evaluasi maupun pengendalian pembangunan itu lebih terarah. Jadi tujuannya agar arahnya jadi data driven policy. Jadi kebijakan itu diambil berdasarkan data, tidak bisa lagi pimpinan mengambil kebijakan berdasarkan perasaan. Oh, kayaknya kayak gini. Oke. Nah, kalau jadi ada keterkaitannya tuh ya Bu ya, untuk si data ini ya. Jadi kan kalau pimpinan butuh mengambil keputusan, dia harus punya datanya harus akurat. Nah, datanya harus valid, datanya nggak bisa lagi siloed dan dikelola masing-masing instansi. Apalagi pimpinan presiden ya, butuh data yang menyeluruh skala nasional. Nah, inilah kenapa kita butuh kebijakan Satu Data Indonesia, agar nantinya data yang dimiliki pemerintah yang digunakan untuk perencanaan pembangunan sampai ke monitoring dan pengendalian pembangunan ini benar-benar data yang berkualitas, data yang valid. Apalagi
apalagi di era digital sekarang ini ya, semuanya berbasis data. Kita manusia pun hidup juga dengan sudah menggunakan teknologi ya. Benar. Nah. Jadi di era digital ini ya Bu, apalagi yang semenjak pandemi ini Bu, semuanya kita paksa harus bisa digital ya Bu ya. Iya, Harus kalau bilang melek digital. Makanya di Kominfo juga ada literasi digital ya Bu ya. Iya. Jadi supaya apa? Supaya si data-data itu juga nanti bisa memudahkan juga ya Bu antar pemerintah bisa itu. memudahkan dalam mengambil keputusan dari pemerintah kalau mau menentukan kebijakan terkait suatu masalah ataupun untuk pembangunan, itu juga lebih terarah karena kita punya data yang berkualitas. Betul. Itu tujuannya Satu Data Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi tentunya ini tujuan program dari SD ini mudah-mudahan nanti juga kedepannya dapat diimplementasikan dengan baik ya Bu ya. Iya, betul. Oleh seluruh lapisan masyarakat dan terutama untuk pemerintah itu sendiri ya, Iya, Bu Sinta. Bu Sinta, aku menuju ke pertanyaan kedua. Ini kan proses yang menghubungkan dan juga membuat standar data dalam lingkup nasional seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Bukanlah suatu hal yang mudah nih Bu. Ya kan pasti karena kan kalau kita bicara skup Satu Data Indonesia itu kan pasti luas banget ya Bu ya, dari Sabang sampai Merauke, belum lagi yang bergunung-gunung, nggak ada sinyal, kendala segala macam banyak ya Bu ya. Nah ini pastinya diperlukan infrastruktur, kemudian SDM yang mumpuni agar program dapat berjalan dengan baik. Nah bagaimana Bu Sinta ini sinergi atau kolaborasi yang dilakukan dan pihak-pihak mana saja yang sudah Kominfo merealisasikan program ini Bu Sinta? Jadi ini kalau program Satu Data ini leadingnya dari Bappenas, Kementerian PPN dan Bappenas. Okay. Nah, Kominfo punya peran nih. Jadi kan memang untuk mewujudkan Satu Data ini harus berkolaborasi ya. Kolaborasi. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa masing-masing ya Bu. Sendiri. Betul. Nah, Kominfo sendiri itu punya peran di sisi interoperabilitas dan infrastruktur pusat data nasional. Jadi data-data yang ada di portal data nasional baik yang milik nasional maupun yang ada dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah itu disatukan, dikonsolidasikan di pusat data nasional. Nah, Kominfo memfasilitasi di penyediaan infrastruktur pusat data nasionalnya. Oh, infrastrukturnya. Iya, ya. Yang kedua adalah di sisi interoperabilitasnya, Kominfo memfasilitasi sistem penghubung layanan pemerintah untuk pertukaran data atau layanan antar aplikasi SPBE, antar portal SDI. Dan saat ini juga portal SDI sudah memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah. Dan itu yang didukung oleh Kominfo. Jadi kami memang mendukung di sisi teknologi, di sisi infrastruktur, dan di sisi interoperabilitas. Selain itu, Kominfo juga sedang menyiapkan rancangan peraturan Menteri Kominfo dan ini memang ada permennya? Iya, baru rancangan tentang interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE. Saat ini memang sudah mau. Oh, ini lagi digodok ya untuk permennya, untuk peraturan Menteri ini ya. Peraturan Menteri Kominfo berarti ya. Dan ini menjadi amanat dari Perpres 1 Data dan juga Perpres 95 tentang SPBE. Oh, masih ada keterkaitannya, Bu Sinta? Iya, jadi itu memang salah satu amanat yang diberikan oleh Kominfo. Oke, kalau dari tadi kan Ibu, kita kan dari Kominfo ada beberapa sisi tuh. Kalau yang dari 3 sisi yang tadi Ibu jelaskan, itu yang paling mengalami kesulitan atau apa kendala-kendala itu di mana Bu? Kalau dari segi Ibu? Dari sisi kami sebenarnya kalau kami kan menyediakan teknologi ya Mbak. Teknologi itu sebenarnya juga tidak bisa berjalan sendiri karena sekali ya kan kalau tadi kita pertanyaan aku kan tentang SDM, tentang infrastruktur gitu. Iya itu betul Mbak. Teknologi itu hanya enabler ya. Kalau kami menyediakan teknologi seperti sistem pelayanan pemerintah dari sisi teknologi itu siap. Tapi kita perlu dukungan nih dari people, dari SDM-nya, kemudian dari sisi kebijakannya itu perlu dukungan agar teknologi ini nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian dari sisi kalau people ya kita harus melakukan literasi digital ya. Kemudian dari sisi pimpinan leadership itu juga perlu ikut mendukung agar teknologi ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Kalau dari sisi Kominfo sebenarnya dari sisi teknologi kita siap. Teknologinya udah disiapin ya? Ya, Oke. Kami siapkan dan kami pastikan bahwa teknologi ini bisa mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Gitu.
Wow, jadi butuh kesinambungan juga ya Bu, Iya. dan nggak bisa sendiri gitu. Iya. Jadi harus bersinergi dengan beberapa pihak ya Bu Iya, ya. karena kalau kita bicara satu data Indonesia tidak hanya aspek teknis, tapi juga ada aspek non teknis seperti Non-teknis? iya kebijakan seperti itu. Kemudian peran e-leadership pimpinan. Non teknisnya itu apa sih Bu? Misalnya contohnya biar sobat data, sobat e-gov nih tahu nih. Ya non teknis itu sebenarnya salah satunya ya dari sisi kebijakan ya. Kalau kebijakan dari sisi Perpres 1 Data Indonesia itu sudah mengatur tentang bagaimana menghasilkan satu data yang berkualitas menuju single source of truth. Nah kemudian ini perlu diikuti dengan kebijakan lain di bawah. Jadi implementasinya di masing-masing instansi pemerintah atau pusat, pemerintah pusat maupun daerah itu perlu juga membuat satu kebijakan untuk mendukung satu data Indonesia ini. Jadi kebijakannya itu harus berjenjang ya. Jadi tidak kebijakan hanya bukan cuma satu aja, nasional, itu di bawahnya iya. masih ada Iya, pertimbangan lain ya. Ada kebijakan nasionalnya yang di bawah pun juga perlu membuat kebijakan untuk mendukung implementasi SDE itu. Jadi tidak cukup hanya satu. Iya, betul. Oke, wow. Bu, aku menuju ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan sudah bicara soal infrastruktur, soal SDM ya, atau bagaimana Kominfo merealisasikan program dari Satu Data Indonesia. Nih aku sampai panggil sobat e-gov, sobat data nih, gara-gara ngomongin data nih. Soalnya sobat data nih, Satu Data jadi sobat e-gov ya. Aku nih. Tapi sama-sama kita Sama-sama, bersahabat. sobat pokoknya. Nah, Bu Sinta, aku mau nanya, ini kan terkait dengan realisasi SDI. Tentu saja dibutuhkan data yang lebih terintegrasi dan standarisasi ya. Seperti tadi Ibu bilang kan, data bukan sekedar data-data biasa gitu ya Bu ya. Perlu yang tadi Ibu sudah bilang nih. Bagaimana sih Ibu prinsip data yang harus dipersiapkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia? Prinsip data itu seperti apa Bu? Kalau di kebijakan Satu Data Indonesia sendiri itu ada 4 ya prinsipnya. Jadi data itu harus memenuhi standar data. Data itu harus punya metadata. Data itu harus memenuhi kaidah interoperabilitas. Kemudian data itu harus menggunakan kode referensi atau data induk. Jadi ini kan karena awalnya itu masing-masing instansi mengembangkan aplikasi sendiri, datanya masing-masing, pengkodeannya itu jadi nggak sama, tidak seragam. Okay. Kemudian dari sisi standar datanya juga berbeda, metadatanya berbeda. Metadata Jadi kayak misalnya gini apa Mbak, sih, informasi Sinta? tentang suatu data ya. Terus kadang kalau kita mau bilang Contoh. nama ya, nama itu mau diisi apa? Nama depan, nama belakang, atau nama depan dengan gelar, ataukah nama depan dengan kan kalau ada juga yang ada gelar kebangsawanan, ada gelar pendidikan. Ya, Nah, gelar itu ada banyak ya. Ya, itu ada harus- gelar, apalagi kalau kita bicara di daerah-daerah tertentu, Iya, ya kan. Ada sultan, ada ini, bukan gelar akademik, di Ya. luar gelar. Ya, kan ada yang langsung mencantumkan di situ. Itu kan standarnya beda. Metadata informasi tentang data itu ternyata beda. Dia menyebutkan jenis kelamin JK, yang satunya menyebutkan jenis kelamin. Nah itu kan juga harus disamakan. Jadi jangan sampai ketika satunya bilang jenis kelamin satu itu laki-laki, dua itu perempuan, yang satunya ternyata satu itu wanita, dua Jadi, itu kalau mau di gitu. Iya. Ya. Terus nanti pas mensinkronisasi data Iya. jadi ketukar. Tukar jadinya. Kalau ada pembagian-pembagian, Bu, masya Allah, salah jadinya. Anda salah kamar. Kenapa aku dikasih yang beginian gitu ya? Kalau Oke. pembagian yang terkait dengan jenis kelamin kan jadi salah ya. Jadi yang paling simpel aja, contohnya seperti itu ya Bu ya. Iya, itu sih memang harus distandarkan. Kenapa harus ada Satu Data Indonesia itu tidak hanya arahnya single source of truth, tapi juga ada standar data, metadata. Jadi data itu nggak bisa cuman ini saya kasih data ini, tapi nggak ada informasinya, kita kan Nggak nggak jelas tahu jadinya ya. Ini maksudnya apa gitu kan. Golongan darah ditulis GD, ya kita nggak tahu ini apa, GD itu apa. Nah itu Ada kalau kayak kode-kode gitu juga nanti ada mungkin ya dari Satu Data Indonesia Iya. untuk menyamakan persepsi gitu nggak sih? Jadi sebenarnya kalau di Satu Data Indonesia itu arahnya ada namanya satu master data tunggal. Jadi acuan kode referensi data itu yang diaju itu
yang sifatnya nasional hanya satu, nggak boleh lagi semua instansi membuat master data sendiri-sendiri. Misalnya kode wilayah itu yang punya kewenangan adalah Kemendagri. Jadi masing-masing instansi kalau dia mau bikin aplikasi, misalnya dia butuh kode wilayah, dia harus lihat kode wilayah yang ada di Kemendagri. Nah, itu yang dia satu, tidak bisa lagi dia bikin lagi sendiri pengkodean sesuai dengan persepsi dia. Nggak bisa kayak gitu. Jadi semua mengacu ke master data kode referensi tunggal. Itu arahnya seperti itu sih. Jadi ketika kita mau integrasikan itu udah nyambung gitu loh. Jadi jangan sampai yang satu bilang Provinsi Aceh itu kodenya satu, yang satunya Provinsi Aceh kodenya 2 atau P01 itu kalau mau kita integrasikan. Jadi ini sebenarnya kalau Satu Data Indonesia ini sudah dimulai ya Bu ya, jadi ya sudah dimulai dan sudah ada forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, forum di daerah juga mereka membentuk forum Satu Data Indonesia tingkat daerah. Tujuannya untuk mengkomunikasikan ini, siapa sih sebenarnya wali data? Jadi siapa sih pemilik data yang tepat untuk satu data ini? Jadi kalau misalnya data provinsi itu semua sebelum ada SDI itu semua membuat kode sendiri, semua membuat data provinsi sendiri. Tapi kalau ada forum Satu Data Indonesia ini, jadi ditentukan siapa wali data yang tepat untuk data provinsi misalnya. Nah, ditentukan di forum Satu Data Indonesia itu. Kalau kode referensi itu gimana maksudnya tuh Bu? Menggunakan kode referensi? Iya, itu yang tadi saya sebutkan, kode referensi itu master data induk gitu. Jadi yang diacu itu satu gitu loh. Ketika kita mau membuat aplikasi apapun, kalau memang yang kita butuhkan adalah kode referensi untuk penduduk misalnya, itu kan pakai NIK. Ya udah kita jadi semuanya pakai NIK gitu, nggak usah pakai lihat-lihat yang lain ya. Kan kadang ada emang ditanyain tuh kayak tanggal lahir kayak gitu-gitu ya. Itu tanggal lahir tetap. Tapi tetap. ya kode referensi itu kayak acuannya, ID utamanya gitu loh. Yang diacu adalah yang nggak mungkin sama itu akan NIK. Nah, itu kode referensi. Kalau tanggal lahir bisa sama ya. Bisa sama. Semua orang sama gitu ya. Mungkin kalau tanggal lahir gitu untuk verifikasinya mungkin ya Bu ya. Jadi tapi nanti untuk kode referensi dan data induk itu sangat dibutuhkan ya NIK itu ya Bu ya. Untuk mempermudah. Tapi kalau Satu Data Indonesia kalau dari segi keamanannya gimana tuh Bu? Kan kadang kan kalau masyarakat awam gitu ya. Ini kalau dari pemerintah gimana Bu kalau segi keamanannya? Kalau dari segi keamanan itu tadi ya. Jadi di Satu Data Indonesia itu diatur beberapa tingkatan ya. Siapa yang menjadi produsen data, kemudian siapa yang menjadi wali data. Jadi jelas ketika datanya adalah terkait ada apa Bu? Produsen data? Produsen data itu yang menghasilkan data. Oke. Jadi misalnya kalau terkait dengan data kependudukan, produsen datanya adalah di Dukcapil, karena yang mendata penduduk itu di Dukcapil. Yang punya ini ya, nama-nama gitu-gitunya ya. Sedangkan sementara di Kemdagri ini sendiri juga mengelola banyak data, tidak hanya data terkait dengan data penduduk, tapi dia juga mengelola data wilayah, misalnya seperti itu. Nah, siapa yang ditunjuk sebagai wali data? Wali data itu adalah unit di instansi tersebut yang memiliki kewenangan, ini data mana sih yang boleh digunakan oleh instansi lain, data mana sih yang nggak boleh. Nah, itu di wali data. Itu dari sisi keamanan, tanggung jawab kevalitan, kemudian tanggung jawab bahwa data ini boleh dibagi-bagikan atau enggak, itu ada di wali data tersebut. Kemudian dari sisi pengamanan, sebenarnya kalau di portal Satu Data Indonesia itu ditempatkan di Pusat Data Nasional, sehingga Data Nasional ya di Kominfo, dan sehingga dari sisi pengamanan untuk untuk portal Satu Datanya sendiri itu ada di Kominfo. Tapi memang data saat ini ada di masing-masing instansi. Nah, tapi data mana sih yang boleh dibagi-bagikan itu nanti diinformasikan di portal Satu Data. Jadi nggak langsung serta-merta gitu ya Bu ya? Pasti ada screeningnya lagi. Iya, ada screeningnya lagi, dan tidak sifatnya langsung mengakses ke database-nya. Berarti nggak bisa semudah itu juga ya Bu ya untuk pengaksesannya ya Bu Sinta ya?
Wah, berarti kalau kayak gitu aman dong ya Bu ya, harusnya ya. Sobat e-golf, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Bu, ini ada keterkaitan nggak Bu antara SPLP dengan SDI itu sendiri ya Bu? Kan tadi ada dari Kominfo, kemudian Bappenas gitu Bu. Kalau keterkaitannya bagaimana Bu antara SPLP dengan SDI? SPLP itu salah satu pendukung di SDI. Jadi ya kami kalau dari Kominfo kami di Pokja interoperabilitas dan infrastruktur. Jadi kami mendukung dari sisi teknologi untuk interoperabilitasnya itu menggunakan sistem pelayanan pemerintah. Dan saat ini memang sudah digunakan sih. Sudah mulai berjalan berarti ya, Bu? sudah mulai berjalan dan sudah digunakan di Satu Data Indonesia. Jadi portal SDI sudah memanfaatkan sistem pelayanan pemerintah. Oh, oke. Jadi keterkaitannya memang berjalan bersama ya Bu ya? Ya. Sudah mulai dari 2022 ini? 2021 ya. 2021 ya, berarti sudah hampir 1 tahun, 2 tahun dong berarti ini 2020 ya, tinggal bulan berapa brother? Ini udah tinggal mau tahun baru banget gak sih? Udah siap-siap. Iya, udah siap-siap kandang. Ini soalnya kan kita kan banyak banget ya Bu, pandemi ini kan membuat kita menjadi apa ya, begitu kita wow ini udah selesai, udah 3 tahun gitu ya. Bener dong, 2 tahun lebih mau 3 tahun dong. Kita kan jadi pas kerasa begini tuh udah pengen jalan-jalan, pengen ini ya. Jadi kalau hitungan-hitungan kemarin WFH, apalagi kalau misalnya yang baru ngelamar kerjanya pas lagi pandemi kemarin ya kan, baru sekarang nih masuk kantor, baru ketemu kan. Jadi ini ada kaitannya juga ya Bu untuk program-program selanjutnya kan, karena bisa dibilang 2 tahun itu kayak banyak banget hal-hal yang mati suri gitu ya Bu ya. Jadi kita coba percepatannya itu dibangkit pada tahun 2022, mudah-mudahan tadi 2023 kita bisa berlari lebih kencang lagi ya Bu ya. Baik untuk pemerintah juga tentunya. Yang kami rasakan itu Gimana, juga Bu? sangat besar tuh Mbak. Transformasi digital itu yang kita kira ternyata kayaknya belum siap deh Indonesia itu. Tapi ternyata enggak. Iya kan? Karena tahu nggak Ibu, suatu keadaan yang membuat kita dipaksa. Yang tadinya handphone satu keluarga cuma punya satu, bener nggak sih? Sekarang gara-gara berantem mereka daripada ribet ya kan, ribut. Terus yang tadinya nggak ngerti laptop, nggak bisa ini, terpaksa harus belajar juga. Itu bukan cuman orang tua, orang muda, semua ya Bu, lapisan masyarakat ya. Lapisan masyarakat. Perangkat desa juga yang tadinya masih ketak-ketik, masih bolak-balik pakai file, pakai data, udah zaman digital begini kan. Kalau dulu kita lebih efisien nggak ketemu, bener nggak sih Bu? Kalau ketemu kan dulu bilangnya tebar virus. Iya, makanya takut malah nularin kan. Bener. Wow, Sobat e-golf, ini kalau ngomongin Satu Data Indonesia, dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh narasumber cantik kita Ibu Sinta, ini bener-bener semuanya bermanfaat banget kan Sobat e-golf. Nggak terasa ya obrolan kita hari ini ya. Nah Ibu Sinta, sebelum ditutup boleh nggak sih Ibu Sinta kasih pesan-pesan nih buat Sobat e-golf terkait dengan Satu Data Indonesia? Silakan Ibu cantik. Oke, Sobat e-golf, halo Sobat e-golf. Pesannya satu aja sih, mari wujudkan Satu Data Indonesia untuk membangun Indonesia lebih maju dalam Satu Data. Wah, ada Satu Data juga ya. Karena kita pun mendukung program Satu Data Betul Indonesia. sekali, Sobat e-golf. Jadi tentunya ini kita harus bersinergi dan harus berjalan bersama ya. Tidak bisa satu, karena percepatan ini sudah 2022, 2023 mudah-mudahan program Satu Data Indonesia ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Salam Satu Data juga dong berarti aku ya. Oke, Sobat e-golf, tepuk tangan dulu dong semangatnya. Demikianlah podcast e-government dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam episode ini sudah selesai dan pastinya manfaatnya akan banyak banget. Yang tadi mau catat atau mau di play ulang juga boleh. Kasih tahu nih semua teman-teman Sobat e-golf dimanapun berada. Saya Kate Rejan mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Sinta Nurharyanti. Tepuk tangan semangat dong. Untuk Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan. Ibu sukses terus, sehat-sehat ya Ibu ya. Pastinya terima kasih untuk waktunya, untuk penjelasannya. Sobat e-golf, sampai jumpa lagi pada podcast e-golf episode berikutnya. Sehat-sehat ya. Thank you.